menonton. Apa kalian tahu tentang DM? Diabetes mellitus. Ya, benar sekali. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit kronik metabolik yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes mellitus terbagi atas dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, kira-kira DM tipe 2 itu seperti apa sih? Yuk simak video berikut. Diabetes tipe 2 merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan gula dalam bentuk glukosa menjadi terakumulasi dalam darah daripada digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel dalam tubuh kita. Saat kita makan, makanan dipecah oleh sistem pencernaan kita menjadi molekul nutrisi yang kemudian diserap melalui saluran pencernaan kita untuk digunakan oleh tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat atau berbagai macamnya gula dipecah menjadi glukosa. Glukosa merupakan sumber bahan bakar yang paling penting untuk banyak organ di dalam tubuh kita. Namun, untuk dapat menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, molekul glukosa harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel. Pankreas menghasilkan hormon yang disebut insulin, yaitu pembawa pesan kimia yang penting untuk masuknya glukosa ke dalam sel. Ketika kadar glukosa darah meningkat setelah kita makan, insulin dilepaskan ke aliran darah dan mengatur proses bergerak untuk memicu pembuangan glukosa dari darah untuk masuk ke dalam sel. Pada diabetes tipe 2, sel-sel menjadi resisten terhadap insulin dan mengabaikan pesannya untuk menyerap glukosa. Ini dikenal sebagai resistensi insulin. Selain itu, pada diabetes tipe 2, pankreas tidak bisa atau tidak mampu memproduksi dalam jumlah yang cukup insulin yang diperlukan untuk memicu sel-sel resisten ini mengambil glukosa dari dalam darah. Gejala diabetes yang paling menonjol adalah seringnya merasa buang air kecil dan sering merasa haus. Gejala lain dari diabetes yaitu mudah lelah, mudah mengantuk, dan penglihatan kabur. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia dalam darah berhubungan dengan tingginya kadar glukosa darah. Sekitar 1 dari 4 penderita tidak menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegahnya ya? Ini dia 8 tips mencegah diabetes. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin yang berujung pada diabetes. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Selama ini, kebanyakan orang cenderung terbiasa makan makanan cepat saji, berlemak, dan bergula tinggi. Untuk mencegah diabetes, pastikan piring Anda selalu mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang, yaitu karbohidrat, protein, serat, lemak baik, serta vitamin dan mineral. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang tinggi lemak jenuh, makanan dan minuman kemasan, makanan tinggi natrium, dan makanan dan minuman tinggi karbohidrat sederhana. Yang ketiga adalah menjaga porsi makan. Langkah pencegahan diabetes selanjutnya yaitu menakar porsi makan sehari-hari. Makan dengan porsi berlebih membuat Anda mengonsumsi lebih banyak kalori. Hal ini bisa meningkatkan berat badan dan risiko diabetes.
Menggunakan piring yang lebih kecil bisa menjadi salah satu cara menjaga porsi makan dalam rangka mencegah diabetes. Makan dengan piring kecil membuat Anda secara tidak sadar menjadi harus mengurangi porsi makan lebih sedikit dari biasanya. Yang keempat, rutin berolahraga. Aktivitas fisik termasuk olahraga yang menurunkan gula darah yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan sebagai cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Hal ini tentu menghindarkan diri kita dari risiko resistensi insulin. Yang kelima, berhenti merokok. Berhenti merokok juga dapat membantu mencegah diabetes. Faktanya, diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling banyak dialami oleh perokok. Hal ini karena kandungan nikotin pada rokok dapat merusak sel pankreas yang berfungsi memproduksi insulin, sehingga akhirnya meningkatkan risiko diabetes. Yang keenam, banyak minum air. Mengonsumsi air putih secara rutin dapat membantu mengontrol gula dalam darah dan kadar insulin dalam tubuh. Efeknya, risiko terkena diabetes akan semakin menurun. Oleh karena itu, mulailah mengurangi untuk mengonsumsi minuman manis seperti soda, sirup, dan minuman tinggi gula lainnya. Yang ketujuh, kelola stres. Stres yang tinggi dapat memicu tubuh menghasilkan hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Jadi, sangat penting bagi kita yang masih muda untuk mengelola stres dengan baik. Istirahat yang cukup, melakukan hal-hal yang disenangi, serta sering bersosialisasi dengan teman dan keluarga merupakan cara-cara yang bisa membantu menghilangkan stres. Yang terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kita perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala ke dokter. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes. Jika Anda sekalian sehat dan tidak berisiko tinggi terkena diabetes, maka pemeriksaan gula darah dapat dilakukan setahun sekali. Namun, jika Anda tergolong yang berisiko tinggi terkena diabetes seperti berusia 40 tahun ke atas, memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke, obesitas, atau memiliki riwayat keluarga yang menderita diabetes, maka dokter mungkin akan menyarankan tes gula darah dilakukan lebih sering. Sekian video penjelasan tentang diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.